Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita masuk ke bagian kedua dari materi Anda nih. Fokusnya ke sesuatu yang kedengarannya agak teknis ya, tapi krusial banget. Pakai keterampilan proses buat beresin masalah komunikasi di kantor. Kita kan seringnya mikir komunikasi itu ya soal hubungan antar manusia, soal klik atau nggak klik gitu kan. Tapi sumber ini nunjukin sisi lain. Katanya pendekatan logis, terstruktur, kayak sebuah proses gitu. Itu sama pentingnya loh. Tujuannya apa? Ya, biar interaksi, apalagi yang agak-agak sulit nih, jadi lebih ke fakta, bukan perasaan, dan ujungnya ya solusi. Oke, kita bedah ya. Poin pertama nih, langsung menarik perhatian saya. Kemitraan antara hubungan dan proses. Di sini dianalogikan kayak matematika sama teater. Satu logika banget, satu lagi emosi banget. Kok bisa jadi mitra? Nah, iya. Awalnya kedengaran kontras ya, tapi intinya komunikasi yang efektif itu butuh dua-duanya. Perlu kehangatan hubungan, ya rasa percaya, empati, itu penting. Tapi juga perlu kejelasan proses. Langkahnya gimana, datanya apa. Kalau cuma ngandelin hubungan tanpa proses yang jelas, wah gampang banget salah paham. Sebaliknya, proses tanpa hubungan ya jadi kaku, dingin. Sumber ini malah bilang, intuisi kita soal orang lain itu justru jadi lebih tajam kalau kita punya data dan proses yang, yang mendukung gitu. Oh, jadi proses itu malah ngasah intuisi ya, bukan mematikannya. Menarik. Ini nyambung deh kayaknya ke poin berikutnya soal manajemen alur kerja atau workflow dan proyek sebagai alat komunikasi. Kedengarannya kan teknis banget tuh, workflow, manajemen proyek. Tapi intinya gimana sih dalam konteks komunikasi? Intinya sih, ini soal bikin peta kerjaan yang jelas buat semua orang. Jadi kalau langkah-langkahnya udah disepakati, siapa ngerjain apa, deadline-nya kapan, nah itu otomatis jadi alat komunikasi yang efektif. Ekspektasi jadi jelas kan? Nggak ada lagi tuh nebak-nebak atau asumsi. Stres karena ketidakpastian juga berkurang. Percakapan jadi lebih fokus ke kerjaannya. Bukan lagi soal, si A udah ngerjain belum ya? Atau kayaknya dia nggak ngerti deh. Oke. Kayak contoh di sumber itu ya, soal perusahaan yang lagi ekspansi atau mindahin produksi ke luar negeri. Justru manajemen proyek yang formal itu yang bikin komunikasi antar tim yang mungkin beda lokasi, beda budaya, tetap lancar ya. Betul sekali. Struktur yang jelas itu meminimalkan ruang buat interpretasi yang ya bisa macam-macam. Nah, alat proses lain yang juga dibahas detail nih, ini penting banget. Teknik bertanya yang efektif. Oh, bertanya aja ada tekniknya ya, bukan sekedar nanya. Iya dong, bertanya itu strategis, bukan cuma buat cari info. Pertanyaan yang tepat itu bisa buat mandu cara berpikir orang, bisa buat bongkar asumsi yang mungkin dia sendiri nggak sadar, bahkan bisa bantu dia nemuin solusi sendiri. Wah, kayak gimana tuh contohnya? Sumber ini ngebagi jadi beberapa tipe. Ada pertanyaan terbuka buat gali opini atau perasaan, terus tertutup buat fakta ya tidak. Ada juga pertanyaan perilaku buat belajar dari pengalaman lalu, kayak coba ceritain waktu Anda berhasil mengatasi tantangan serupa. Satu lagi, situasional buat ngebayangin masa depan. Gimana kalau misalnya kita coba pendekatan B gitu? Oke. Jadi milih jenis pertanyaan yang pas itu penting ya, biar masalahnya bisa dilihat lebih objektif, nggak kebawa perasaan. Tepat. Jadi kayak kita lagi analisis masalah teknis aja, runut dan logis. Nah, tapi seringkali ada satu hal nih, yang bikin semua usaha ini jadi buyar. Sumber ini juga bahas soal kebiasaan menghakimi atau judging. Ya. Ini nih biang keroknya seringkali. Ngasih label ke orang. Dia males. Orangnya sulit. Nggak pedulian. Itu kan sebenarnya cuma opini kita aja, ya kan? Bukan fakta yang bisa diukur. Dan begitu kita ngasih label, pintu buat diskusi solusi itu kayak ketutup. Malah bisa jadi mancing konflik ya. Banget. Karena orang kalau udah dilabelin gitu, ya cenderung defensif. Nah, untungnya sumber ini ngasih solusi praktis. Ada proses 4 langkah buat ngatasin jebakan menghakimi ini. Gimana tuh? Oke, langkah pertama, kita sadari dulu penilaian awal di kepala kita. Jujur aja, oke, saya mikir dia ini nggak niat kerja. Terus, langkah kedua, ini yang penting. Cari fakta atau perilaku spesifik yang bisa diobservasi. Bukan label males, tapi dia telat submit laporan X 2 kali minggu ini. Atau dia nggak pernah volunteer bantu tim lain pas lagi senggang. Jadi fokus ke apa yang kelihatan atau terjadi ya, bukan interpretasi kita. Betul. Langkah ketiga,
Coba pikirkan berbagai kemungkinan penjelasan atau solusi. Jangan langsung lompat ke kesimpulan negatif. Mungkin ekspektasinya belum jelas buat dia. Mungkin dia butuh training tambahan. Atau jangan-jangan beban kerjanya emang lagi overload. Jadi buka kemungkinan lain dulu ya. Iya. Baru langkah keempat, tentukan langkah aksi yang paling konstruktif berdasarkan fakta dan kemungkinan tadi. Mungkin perlu ngobrol empat mata buat klarifikasi ekspektasi, mungkin perlu diatur ulang prioritas tugasnya, mungkin perlu pelatihan. Oke, jadi proses ini mindahin fokus ya. Dari nyalahin orang jadi nyari solusi buat masalah kinerja atau perilaku yang kelihatan. Persis, jauh lebih konstruktif kan? Dan di bab 7 itu banyak contohnya gimana nerapin ini di situasi nyata, kayak ngelola teman sendiri yang jadi bawahan, atau pas ada konflik antar rekan kerja, bahkan ngadepin politik kantor. Jadi kalau boleh saya simpulkan nih dari bagian ini, pesannya kuat banget ya. Jangan cuma modal hubungan baik doang, perlu juga dikombinasikan sama pendekatan yang terstruktur. Pakai proses, fokus ke fakta. Apalagi kalau komunikasinya lagi ruwet. Betul sekali. Ini cara biar kita bisa tetap objektif, kepala dingin, dan fokus cari jalan keluar bareng-bareng. Dengan mengubah apa yang rasanya kayak masalah orang yang bikin baper, jadi isu kinerja atau isu proses yang bisa dianalisis, peluang buat nyelesainnya dengan baik itu jadi lebih besar kan? Dan hubungannya juga bisa tetap terjaga kan? Iya, bener banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu pemikiran buat Anda para pendengar renungkan. Gimana kalau justru dengan menerapkan struktur dan proses dalam komunikasi kita? Bertanya yang efektif, punya alur kerja jelas, nggak gampang ngasih cap negatif, itu bukan bikin kita jadi kaku, tapi malah jadi cara paling ampuh buat bangun kejujuran dan kolaborasi yang lebih dalam, terutama justru pas lagi di situasi yang paling menantang sekalipun. Gimana menurut Anda?